orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan babu ma jaa fi at-tatayyur, bab tentang bersikap merasa bab tentang merasa bersikap sial, bab merasa bernasib sial, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 440, ya, halaman 440. Dan bab ma jaa fi tatayyur ini adalah bab yang ke-28. Kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis pada pertemuan ini, yaitu qala muallifu kitab at-tauhid fadilat al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa li Ahmad min hadithi Ibni Amr radhiyallahu anhuma man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Qalu fama kafaratu dhalik? Qala an taqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ini adalah dalil yang ke-7 yang dibawakan oleh penulis, yang artinya Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, supaya dia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tidak ada kesialan kecuali kesialan dari Engkau, dan tiada sembahan yang hak selain Engkau. Kita baca penjelasan di dalam kitab Fathul Majid, syarhu kitab At-Tauhid. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, hadzal hadithu rawahu Ahmadu wa Tabarani an Abdullah bin Amr ibn al-As wa fi isnadihi ibnu Lahi'ata wa baqiyah wa rijaluhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah dan juga Baqiyah bin Makhlad, dan seluruh perawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qauluhu min hadithi Ibni Amr, disebutkan bahwa di dalam hadis ini adalah hadis dari Ibnu Amr. Ibnu Amr huwa Abdullah ibnu Amr ibni Al-As ibni Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad. Nama lengkapnya adalah Abdullah
bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kunyahnya yaitu Abu Muhammad. Waqila Abu Abdurrahman. Waqila Abu Abdurrahman. Ahadus sabiqin al-mukthirina minas sahabah. Beliau adalah sahabat Nabi yang termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ahadul abadilah al-fuqaha. Dan beliau adalah salah seorang dari ahli fikih yang masih muda yang berasal dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bernama Abdullah di depannya. Yang bernama Abdullah di depannya. Dan sahabat Nabi yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, 4 sahabat Nabi ahli fikih yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau adalah Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Nah, mata fi Dzul Hijjah layali al-hurrah 'ala al-asah di Taif. Beliau meninggal di bulan Dzul Hijjah pada malam terjadinya peperangan Al-Hurrah, yaitu antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kaum pemberontak menurut pendapat yang lebih sahih di kota Taif. Kemudian qauluhu man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Wa dzalika anna at-tiyarata hiya at-tasha'um بالشيء المرئي أو المسموع فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك. Barang siapa yang gara-gara tiarah, barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, merasa bernasib sial, maka ia telah melakukan kesyirikan. Maksudnya, kata penulis, yang demikian itu adalah karena merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, maka jika sesuatu tersebut mengurungkannya dari hajat yang sudah dia tekadkan, seperti ingin bersafar atau yang semisalnya, maka hal tersebut menahannya dari apa yang ia inginkan dan dari apa yang ia sudah usahakan. Karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, merasa bernasib sial dengan hal tersebut. Sungguh ia telah masuk ke dalam kesyirikan sebagaimana yang sudah dijelaskan. Falam yukhlis tawakkuluhu 'ala Allah. Falam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ma siwahu. Orang tersebut belum memurnikan tawakalnya, bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu lisyaitani minhu nasib. Maka syaitan memiliki bagian dari hal tersebut. Artinya dia bersandar kepada syaitan di dalam qalbunya. Dia bersandar kepada syaitan di dalam qalbunya. Ini yang membuat dia disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena ia tidak menyandarkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi ada sesuatu yang dia bersandar kalbunya, dan itu adalah dari syaitan. Di sini masuk kesyirikan ke dalam dirinya. Nah, qauluhu fama kaffaratu dzalik ila akhirih. Disebutkan di dalam hadis, lalu para sahabat bertanya, apa tebusan akan perbuatan tersebut apabila memang tidak jadi dia melakukan hajatnya karena merasa bernasib sial. Kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai penebus dosanya? فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَأَعْرَضَ عَمَّا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يَلْتَفِّ إِلَيْهِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ ابْتِدَاءً لِزَوَالِهِ عَنْ قَلْبِهِ بِهَذَا الدُّعَاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. Yang artinya kafaratnya adalah mengucapkan Allahumma la khaira illa khairu wa la thaira illa tairuk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan apapun kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan apapun kecuali berasal darimu, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Apabila orang mengucapkan itu dan dia berpaling dari apa yang menancap di dalam kalbunya dan dia tidak mengikuti apa yang ada dalam kalbunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya apa yang ada di dalam kalbunya tersebut secara permulaan. Kenapa? Karena hilang dari kalbunya dengan doa ini yang mengandung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hilang dari kalbunya perasaan tersebut. Wa tadammana al-hadithu anna at-tiyarata la tadur man karihaha wa madha fi tariqih. Hadis ini mengandung bahwa perasaan bernasib sial tidak membahayakan bagi siapa yang membencinya dan ia meneruskan dari apa yang sudah dia niatkan. Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah wastarsala ma'a asy-syaitani fi dzalik faqad yu'aqabu bil wuqu'i fi ma yakrah. Adapun siapa yang tidak memurnikan tawakalnya kepada Allah dan mengikuti syaitan di dalam hal tersebut, maka terkadang ia diberikan hukuman dengan terperosoknya dia dari apa yang sudah dia takuti. Li'annahu a'rada an wajibil iman bih. Karena dia sudah berpaling dari kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berpaling dari kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal khaira kullahu biyadih. Dan meyakini bahwa segala kebaikan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yajlibuhu li'abdihi bimasyiatihi wa iradatih. Dialah Allah yang mendatangkan kebaikan tersebut untuk hambanya dengan kehendaknya dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa alladhi yadfa'u anhu ad-darra wahdah biqudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menolak keburukan satu-satunya dengan kekuasaannya, dengan sifat lembutnya dan sifat baiknya. Fala khaira illa minhu. Maka tidak ada kebaikan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yadfa'u syarra an 'abdihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan atau menahan keburukan dari hambanya. Fama asabahu min dzalika fa bidzambih. Apa saja yang menimpa seorang hamba dari keburukan-keburukan, maka itu disebabkan karena dosanya. Kama qala ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang menimpamu dari kebaikan, maka itu adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Surah An-Nisa ayat 79. Ini adalah dalil yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang ke-28 ini. Dan sekali lagi, saya katakan penjelasan terhadap dalil ini bahwa makna dalil ini adalah Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang mengurungkan hajatnya atau kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian beliau memberikan doa penebus dari perasaan seperti itu bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti itu. Adapun hubungan dalil dengan bab, bahwa dalil ini menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu merasa bernasib sial karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang. Di dalam hadis disebutkan dengan jelas bahwa yang tidak jadi atau mengurungkan hajatnya yang sudah diniatkan disebabkan karena merasa bernasib sial, berarti dia telah berbuat syirik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil yang ke-8. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang ke-8, walahu min haditsil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Artinya Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan pula hadis dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya tiarah itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Kita baca penjelasan dalam kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab At-Tauhid. Penulis Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Hadha al-hadithu 'inda al-Imam Ahmad min hadith al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Aku pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fabarraha dhabiyyun famala fi shiqqihi fahtadantuhu faqultu ya Rasulullah tatayyart. فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة.
وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Fadl bin Abbas. Beliau bercerita, aku pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fabarraha dhabiyun. Kemudian ada dhabi, serigala, dia apa namanya? Duduk. Famala fi shiqqih. Fahtadhantuhu. Lalu ia miring ke kiri, lalu aku peluk dia. Faqultu ya Rasulullah, fahtadhanathu. Afwan. Lalu dia mati gitu ya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tatayyar. Wahai Rasulullah, aku merasa bernasib sial. Faqala innama tiyarah ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiarah itu yang membuat engkau melaksanakan apa yang sudah engkau niatkan atau mengurungkan apa yang engkau niatkan. Tetapi di dalam sanadnya ini terjadi terputus sanadnya antara Maslamah yang meriwayatkan hadis ini dengan Al-Fadl. Ya, tidak ada penyambung antara Maslamah dengan Al-Fadl. Jadi sanadnya terputus. Kemudian Yahya ibn Ma'in berkata, Al-Fadl terbunuh pada hari Al-Yarmuq. Sedangkan selain Yahya ibn Ma'in mengatakan dibunuh pada hari Marajus Suffar tahun 13 Hijriah. Dan beliau waktu itu berumur 22 tahun. Imam Abu Daud berkata dibunuh di kota Damaskus. Dan dia memakai baju perang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan qauluhu innama tiyarah ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiarah itu adalah yang membuat engkau jadi melaksanakan apa yang engkau sudah rencanakan atau mengurungkan engkau dari apa yang engkau sudah rencanakan. Hadza haddut tiyarah al-manhi an. Inilah batasan tiarah yang terlarang. Annaha ma yahmilul insan 'ala al-mudhi fima aradahu wa yamna'uhu min al-mudhi fihi kadzalik. Bahwa tiarah itu adalah sesuatu yang membuat manusia mengerjakan apa yang sudah dia inginkan. Dan tiarah juga menahan dari mengerjakan apa yang sudah dia inginkan. Disebabkan karena merasa bernasib sial tadi. Wa amal fa'al alladhi kana yuhibbuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa fihi naw'u bisyarah. Adapun al-fa'al yaitu sikap optimis yang dicukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya terdapat semacam kegembiraan. Fa yasurru bihi al-'abd wa la ya'tamadu alaih. Maka ini menggembirakan seorang hamba dan dia tidak bersandar kepada al-fa'lu tersebut. Bi khilafi ma yumdihi aw yarudduhu fa inna lil qalbi alaihi naw'a i'timad. Fafhamil farq wallahu a'lam. Berbeda dengan tiarah, yang akibat tiarah ini seseorang terkadang mengerjakan apa yang dia lakukan atau mengurungkan apa yang sudah dia niatkan. Maka tiarah ini ada semacam tersandarnya kalbu di dalam tiarah tersebut, merasa bernasib sial tersebut. Maka kata penulis,
pahamilah perbedaannya. Jadi di sini penulis ingin menjelaskan apa bedanya al-fa'lu yang disukai oleh Rasulullah SAW dengan tiarah. Al-fa'lu adalah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah, merasa optimis dengan apa yang sudah diniatkan atau apa yang dia dengar, ya. Kemudian sedangkan al-tiarah adalah merasa bernasib sial, baik itu untuk sesuatu yang dia kerjakan atau sesuatu yang dia tinggalkan, merasa bernasib sial. Nah, itu perbedaannya antara tiarah dengan al-fa'lu. Jadi sekali lagi penjelasan dalil ini, bahwa dalil ini menjelaskan bahwa anak paman Nabi Muhammad SAW, Al-Fadl bin Al-Abbas. Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak paman Nabi yaitu Al-Fadl menegaskan tatayyur adalah yang menjadikan seseorang terus melanjutkan atau mengurungkan niatnya gara-gara tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang dia dengar. Dan hubungan dalil ini dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu perbuatan tatayyur, karena meyakini sesuatu yang menjadi sebab kebaikan atau keburukan seseorang. Ya, sebab kebaikan atau keburukan seseorang. Dan tadi sudah kita katakan bahwa perbedaan antara tatayyur dengan al-fa'al ada semacam perasaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-tiarah adalah perasaan merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, meskipun dia menganggap bahwa sesuatu ini baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya ada semacam perasaan merasa bernasib sial. Ya. Nah, ini namanya tiarah. Itu bedanya antara al-fa'al, yaitu sikap optimis yang di dalamnya terdapat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan al-tiarah, merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, selesai pembicaraan tentang bab yang ke-29. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk itu dari kami pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena ada kesulitan komunikasi kami dengan pihak Studio Roja, yaitu suara dari Studio Roja belum sampai ke kami, maka mungkin pertemuan kali ini belum bisa kita adakan tanya jawab. Saya kembalikan acara kepada Studio Roja dan saya cukupkan kajian ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.